Bab 251, yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah bulimi. Aura Wang Qiwer tiba-tiba berubah ketika dia memutar pinggangnya karena pukulan itu, dan Huo Yuhao merasa seolah-olah dia benar-benar menghadapi naga emas yang sebenarnya pada saat itu. Tinju besar tiba di depannya, didorong oleh kekuatan besar yang tak tertandingi dan menakutkan. Ini adalah pukulan Wang Qiwer. Tingginya hampir sama, kerangka Wang Qiwer panjang dan ramping, dan tinjunya benar-benar menutupi Huo Yuhao, bahkan untuk sementara waktu menghilangkan Snowy Dance of Ultimate Ice-nya. Kekuatan domain Huo Yuhao bahkan tidak bisa menyembunyikan tubuhnya pada saat itu. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya Wang Qiwer pada saat ini. Empress Ice Huo Yuhao, urat bahkan merasa sedikit tertahan dari kekuatan drakonik yang hebat itu, seolah-olah itu ditekan dalam tubuhnya dan dia tidak punya cara untuk melepaskannya. Tinju itu bahkan belum sampai kepadanya, tetapi dia sudah merasa seolah-olah tubuhnya akan terlepas dari tekanan besar itu. Ini benar-benar masalah hidup dan mati. Mata Huo Yuhao mulai berbinar di bawah semua tekanan itu. Kemampuannya biasanya semakin eksplosif dan ganas ketika dia menghadapi tekanan besar. Bahkan Wang Qiwer tidak mengharapkan Huo Yuhao untuk menanggapi dengan cara ini dalam keadaan seperti ini. Dia bahkan tidak bisa menghindari serangannya, itu tidak mungkin. Dia menghindari telapak tangan kanan Huo Yuhao ketika dia memutar tubuhnya dan meninju, tetapi kekuatan gravitasi yang sangat besar muncul dari pusat kepalan tangan Huo Yuhao pada saat ini. Lengan kanannya bergetar pada saat yang sama, dan bahunya terkilir begitu saja, membuat lengannya beberapa inci lebih panjang. Huo Yuhao ingin mengandalkan perbedaan menit itu untuk menyerang Wang Qiwer sebelum dia bisa memukulnya. Wang Qiwer memberikan semuanya dalam pukulan ini. Dia sama dominannya dengan dirinya, dan gaya gravitasi kepalan tangan kanan Huo Yuhao kuat, tapi itu tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Namun, tujuan Huo Yuhao bukan untuk menggunakan naga pengambilan bangau pengontrol untuk menarik Wang Qiwer. Dia ingin menggunakan kekuatan isap sehingga tinjunya bisa mendarat di tubuhnya sebelum tinjunya bisa meraihnya. Kekuatan hisap dan dislokasi diselesaikan dengan mulus. Dia mengangkat tangan kirinya pada saat yang sama dan menjaga dadanya dengan telapak tangannya. Pukulan keras, lengan kanan terkilir Huo Yuhao akhirnya satu langkah di depan. Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan detail kecil dalam situasi yang begitu mengerikan. Telapak tangan kanannya yang ditarik ke depan oleh Capturing Dragon Controlling Crane menyentuh dada Wang Qiwer di sisi kirinya. Aura Wang Qiwer telah dinaikkan ke kondisi puncaknya, tapi tubuhnya sekarang bergetar kuat, dan auranya langsung jatuh ketika seluruh tubuhnya membeku. The Empress, Palem, Gletser tanpa salju. Ya, telapak tangan yang tampaknya tidak berbahaya dan mengambang itu mewujudkan serangan Snow Empress yang paling kuat. Wang Qiwer masih terlalu ceroboh setelah dia menipu Huo Yuhao. Dia tidak menyangka Huo Yuhao bisa melepaskan pundaknya sesuka hati, dia tidak menyangka dia akan menarik telapak tangannya ke depan dengan metode yang unik, dan dia tidak menyangka bahwa serangan telapak tangannya akan mengandung efek seperti itu. Ini sangat goyang, adalah reaksi pertama Huo Yuhao sebelum dia dilemparkan ke udara. Ledakan, tinju kanan Wang Qiwer yang berat menghantam telapak tangan kiri Huo Yuhao sebelum membanting ke dadanya dan mengirimnya terbang 100 meter ke kejauhan. Domain S Ultimate Huo Yuhao segera diusir pada saat yang sama. Ledakan, Huo Yuhao jatuh dengan keras ke tanah, dan hampir memuntahkan seteguk darah. Dia menyadari keterkejutannya bahwa tinju Wang Qiwer yang tampaknya menakutkan mengandung lebih banyak kekuatan pendorong daripada dampak ledakan, yang berarti dia menunjukkan belas kasihan padanya. Jika dia tidak menahan diri, tinjunya masih akan melemah oleh Gletser tanpa salju miliknya, tetapi dia masih akan melukainya dengan kejam. Dia akan memuntahkan beberapa suap darah, dan beberapa tulang akan patah. Huo Yuhao masih akan menang, tetapi dia harus membayar mahal untuk kemenangan itu. Kepingan salju menghilang, dan tubuh Wang Qiwer terungkap. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Wajahnya sehitam mungkin, dan tidak ada yang tahu apakah itu karena dia telah diserang oleh Gletser tanpa salju Huo Yuhao, atau karena seseorang secara tidak sengaja menyentuh salah satu bagian sensitifnya. Ahem, ahem, Huo Yuhao berdiri saat dia mengusap dadanya. Yan Shaoze melihat ke atas, dan matanya menunjukkan keraguan. Bahkan dia tidak bisa menentukan siapa yang telah memenangkan ronde ini dengan Snowy Dance of Ultimate Ice yang menghalangi visinya. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, "Saya menang. Saya membekukannya." Dia bahkan tidak bisa diganggu dengan mengatur napasnya saat dia berbicara, dan dia dengan cepat berjalan menuju Wang Qiwer.
Apakah kamu bercanda? Gletser tanpa salju mendarat langsung di dadanya. Jantungnya akan membeku dalam sekejap, tak peduli sekuat apapun dia. Hidupnya akan dalam bahaya jika aku tidak membantunya. Huo Yuhao berjalan cepat ke Wang Qiwer. Dia menemukan bahwa Wang Qiwer tidak kehilangan kesadaran. Paling tidak, matanya masih mengalir dengan permusuhan yang tajam dan kemarahan yang mematikan, tetapi dia hanya berdiri di sana, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia secara alami tidak bisa bergerak karena hatinya membeku. Setiap upaya bergerak di sekitar akan menyebabkan pembuluh darahnya meledak, dan dia akan mati. Huo Yuhao tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengacau. Dia menyadari betapa terkejutnya dia telah membekukan hati Wang Qiwer, yang berarti dia harus mulai dari hatinya ketika menarik dinginnya Snowless Glacier. Itu juga berarti, apa yang saya lakukan, semua orang melihat. Apakah saya hanya naik dan menggosok beberapa kali? Itu tidak terlalu tepat. Ini jelas bukan waktu untuk kontemplasi. Dia meraih lengan kanannya dengan tangan kiri dan memperbaiki lengannya yang terkilir sebelum mengambil botol susu kelas 6 dan dengan cepat menyerap kekuatan jiwa darinya. Dia memaksakan senyum ketika dia berkata kepada Wang Qiwer, "Saya tidak bermaksud untuk itu terjadi. Kamu sepertinya akan membunuhku, jadi aku harus menggunakan semua yang kumiliki. Selain itu, saya tidak berpikir itu akan terjadi secara kebetulan. Itu darurat, jadi kau bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa setelah ini. Kenapa kamu tidak menutup mata saja? Saya akan mulai menyembuhkan Anda. Saya sangat khawatir, dan itu adalah tugas saya untuk membantu Anda, jadi saya hanya menyembuhkan Anda. Saya tidak bermaksud hal lain." Kepingan salju muncul sekali lagi ketika dia berbicara. Namun, itu bukan Snowy Dance of Ultimate Ice lagi, itu hanya permaisuri dingin. Wanita salju mungil bersinar dengan cahaya keemasan-keemasan saat dia berkibar di belakang punggung Huo Yuhao. Dia menunjuk ke langit dengan jari kelingkingnya, dan butiran salju di sekitarnya segera mulai berdesir saat mereka menyelimuti tubuh Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Dia tidak berani menyembuhkan Wang Qiwer seperti itu di depan Wang Donger, jadi dia tidak punya pilihan selain memberikan perlindungan untuk dirinya sendiri. Tentu saja, Huo Yuhao pasti akan menjelaskan ini sebagai upaya untuk melindungi Wang Qiwer reputasi R. Huo Yuhao mencengkeram Wang Qiwer di pinggangnya saat kepingan salju menutupi mereka. Dia mengusir ledakan es sebelum dia menekan tangan kanannya di dada kirinya saat dia menggosok dengan lembut, dan dia secara bertahap menarik ganasnya Snowless Glacier dan dingin yang hebat. Dia sama sekali tidak memiliki pikiran tidak senonoh. Dia membeku. Itu masih goyang sebelum ini, tapi tiba-tiba terasa sekeras batu. Efek Snowless Glacier sangat kuat, dan itu tidak mudah untuk ditarik seperti Ice Explosion. Ini terutama terjadi ketika itu mulai berpengaruh pada jantung, dan membawanya kembali adalah proses yang lambat dan bertahap. Huo Yuhao secara bertahap mulai merasakan bahwa darah di tubuh Wang Qiwer akhirnya mulai mengalir dan melembut. Fisiknya sangat hebat, dan jantungnya berhenti sebentar tidak akan mengancam hidupnya. Namun, ia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah, dan batu keras di tangannya perlahan menjadi roti kukus lembut dan kenyal. "Apakah kamu merasa lebih baik?" Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terdengar tenang, dan gerakannya mulai melambat. Dia menyadari bahwa ada sedikit tonjolan bergeser di bawah telapak tangannya. "Apakah itu bagus untuk disentuh?" Wang Qiwer bergumam dengan dingin. Rasanya cukup baik setelah mencairkannya. Huo Yuhao dengan hati-hati mengalihkan tangannya, tetapi jawabannya tulus. "Ah!" Wang Qiwer berteriak di bagian atas suaranya. "Huo Yuhao!" Kakinya terayun di udara seperti cambuk. Huo Yuhao melesat di udara seperti bola meriam. Dia sepertinya terbang sedikit lebih jauh daripada yang dia lakukan sebelumnya. Kepingan salju menghilang. Wanita salju mungil itu masih melayang di udara, dan dia tampak sedikit bingung. Matanya mengikuti tubuh Huo Yuhao di udara, dan baru kemudian dia berbalik dan buru-buru mengejarnya. Wang Qiwer hanya berdiri di sana, tubuhnya yang mempesona bergetar ketika air mata mengalir di matanya. Dia menjerit sekali lagi, "Yang kau tahu bagaimana melakukannya adalah menggertakku." Dia menanamkan kaki kanannya di tanah setelah seru ini, dan dia membuat kawah lain di arena duel jiwa sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir emas saat dia menghilang dalam sekejap. Huo Yuhao terlempar dari tendangan itu ke tempat yang tidak jauh dari teman-temannya. Tendangan Wang Qiwer tidak terkontrol seperti sebelumnya, dan meskipun lengan Huo Yuhao berhasil memblokirnya tepat waktu,
dia ditendang sampai dia tidak bisa mengambil nafas berikutnya, dan matanya menjadi hitam saat dia pingsan dan pingsan. Tanah begitu saja, diam, seluruh bidang itu sunyi. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang ketika mereka mendengar Wang Qiwer hampir berseru histeris. Yang kau tahu bagaimana melakukannya adalah menggertakku. Apa yang dia lakukan padanya? Yu Hao. Wang Donger melesat maju dan datang di samping Huo Yu Hao. Dia tidak menyentuh tubuhnya, tetapi menggenggam tangannya dan memeriksa kondisi dan vitalnya. Tendangan Wang Qiwer berat, tapi dia tidak berusaha membunuhnya. Huo Yu Hao baru saja pingsan di tanah, dan dia tidak terluka parah. Yan Shaoze sedikit terdiam dengan hasil ini, dan dia dengan cepat datang sebelum Huo Yu Hao. Bagaimana itu? Apakah dia baik-baik saja? Ekspresi Wang Donger setenang biasanya. Dia baik-baik saja, dampaknya terlalu kuat, dan dia pingsan karena tumbukan yang tiba-tiba. Dia harus pulih setelah beristirahat sebentar. Yan Shaoze memiringkan kepalanya dan berkata, latihan pertempuran hari ini akan berakhir di sini. Kalian bisa membawanya kembali untuk beristirahat sekarang. Petik 2. Iya nih. Terima kasih, Din Yan. Wang Donger mulai mengangkat Huo Yu Hao di atas bahunya. Bei Bei, Su Sanxi, dan He Keitu ingin membantu, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan menolak mereka semua. Huo Yu Hao digantung di punggungnya, tangannya secara alami menggantung kendur di depannya. Wang Donger menggertakkan giginya dan melangkah keluar dari arena duel jiwa dengan ekspresi tenang di wajahnya. Mata cantiknya berangsur-angsur memerah hanya setelah dia pergi melalui gerbang utama Soul Dueling Arena. Air mata mulai mengalir di matanya saat pikiran tentang apa yang baru saja terjadi berputar di kepalanya terus-menerus. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang telah terjadi, dia telah berinteraksi dengan Wang Qiwer berkali-kali, dan kepribadian dingin Wang Qiwer memberi kesan kuat dan abadi kepada semua orang. Namun, Wang Qiwer tidak jauh dari dingin dan acuh itu, dan itu terutama ketika dia meneriakkan kata-kata terakhir itu. Wang Donger merasa seolah-olah ada palu yang berat menggedor dadanya. Yu Hao, kamu. Air mata menetes di pipinya tanpa suara, dan Wang Donger mengambil langkahnya saat dia memeluk kaki Huo Yu Hao dengan erat. Dia tidak ingin teman-temannya melihat sisi rapuhnya. Tidak peduli seberapa besar keyakinannya pada Huo Yu Hao, dia telah melihat segalanya dengan matanya sendiri, dan itu hanya berarti dia tidak ada dalam hatinya jika dia masih tidak memiliki perasaan buruk tentang ini. Hanya karena dia terlalu berarti baginya sehingga sakit hatinya begitu kuat. Pikiran seorang gadis akan sangat berbeda dari seorang pria begitu pikirannya mulai masuk ke jalan buntu. Wang Donger merasa seolah-olah bukan tidak mungkin Huo Yu Hao memiliki perasaan pada Wang Qiwer. Pada akhirnya, Wang Qiwer tampak lebih seperti Dewi Cahaya daripada dia, dan Wang Qiwer tidak kalah dengan dia dalam hal penampilan, figur, atau kemampuan. Wang Donger tidak memiliki keunggulan dibandingkan Wang Qiwer kecuali untuk waktu yang dia habiskan bersama dengannya. Wang Donger sangat percaya bahwa Huo Yu Hao menyukainya. Namun, itu tidak berarti dia tidak bisa menyukai orang lain pada saat yang sama. Paman keduanya mengatakan sebelumnya bahwa pria pada umumnya mampu memiliki kasih sayang yang murah hati. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Saya harus menjadi satu-satunya orang di hati kekasih saya. Dia mulai terisak-isak bahkan lebih tak terkendali saat dia terus berpikir ke arah ini. Tidak mungkin dia bisa menerima berbagi kekasih dengan orang lain. Huo Yu Hao masih tidak sadarkan diri, atau, jika dia tahu apa yang dipikirkan Wang Donger, dia akan mengatakannya dengan putus asa, sayangku, kamu terlalu banyak berpikir. Wang Donger membawa Huo Yu Hao kembali ke paviliun Dewa Laut sebelum dia menempatkannya di tempat tidur. Dia melepas pakaian luarnya dan membantunya membersihkan wajahnya, dan merawatnya agar dia bisa tidur lebih nyaman. Wang Donger mengambil kursi dan duduk diam di sampingnya. Air matanya tidak lagi mengalir, tetapi ekspresinya masih gelap seperti biasa, dan gambar Huo Yu Hao berinteraksi dengan Wang Qiwer bergema terus-menerus dalam benaknya. Hati Wang Donger menjadi semakin bingung dan tidak teratur semakin dia memikirkannya, karena dia yakin bahwa Wang Qiwer memandang Huo Yu Hao secara drastis berbeda dari bagaimana dia memandang orang lain. Meskipun matanya tidak bisa digambarkan sebagai bergairah, setidaknya mereka tidak sedingin biasanya. Dia teringat ketika dia menemukan mereka di dalam hutan Great Stardoll, dan ketika Wang Qiwer berbaring di paha Huo Yu Hao. Apakah mereka mengembangkan perasaan sejati satu sama lain melalui penderitaan? Dia tidak terlalu memikirkannya karena dia memilih untuk percaya padanya. Tapi bagaimana dengan hari ini?
Apa maksud Wang Qiwer ketika dia berseru seperti itu? Mengapa Huo Yuhao memilih untuk menyembunyikan mereka dengan melepaskan domainnya sekali lagi? Apa yang terjadi di antara mereka ketika dia melakukan itu? Wajah Wang Donger menjadi pucat saat dia terus berpikir. Pada saat ini, Huo Yuhao benar-benar tenggelam dalam dunia spiritualnya. Tendangan brutal, saya hanya ingin menyelamatkannya. Pikiran Huo Yuhao penuh dengan kesal dan frustrasi. Dia tidak tidur terlalu lama setelah pingsan. Namun, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya secara langsung ketika dia bangun, dan dia menyadari dengan terkejut bahwa kesadarannya telah memasuki laut spiritualnya. Luasnya lautan spiritualnya jauh lebih besar dari sebelumnya, laut spiritualnya yang tak terbatas begitu derasnya gelombang pasang di sekitarnya, sementara kekuatan spiritual yang lebat tersebar seperti arus. Dia juga menunjukkan belas kasihan ketika dia bertarung dengan Wang Qiwer. Kalau tidak, hasilnya akan sangat berbeda jika dia menggunakan mata takdirnya dengan semua kemampuan mengendalikannya di awal. Dia tidak tahu kapan dia benar-benar bisa bangun. Qiwer, Qiwer, kenapa kamu harus berteriak seperti itu? Teriakanmu akan membuatku kesulitan besar. Huo Yuhao tidak tahu bahwa Wang Donger berpikir ke semua arah yang salah, tetapi dia benar-benar yakin bahwa semua orang akan salah paham karena seruannya. Lebih penting lagi, dia benar-benar menyentuh suatu tempat yang tidak seharusnya dia sentuh, dan dia tidak bisa menyalahkan Wang Qiwer untuk itu. Saya telah dianiaya. Huo Yuhao berteriak di bagian atas paru-parunya di dalam laut spiritualnya. Dia benar-benar tidak bermaksud hal itu terjadi. Dia merasakan tekanan yang sangat besar darinya, karena Wang Qiwer adalah orang terkuat yang pernah dia hadapi di antara orang-orang yang seusia dengannya. Bei Bei dan Su Sanxi juga kuat, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda dari gaya Wang Qiwer. Wang Qiwer adalah tipe orang untuk mencapai kemenangan dengan satu serangan, seperti ketika dia bertarung dengan Ji Juechen. Betapa berbedanya mereka berdua. Alasan mengapa dia ketakutan adalah karena kekuatan ledakannya. Kekuatan ofensif yang menakutkan dihasilkan dari tabrakan setelah serangan ledakannya membuat Huo Yuhao mati rasa hanya memikirkannya. Ini bukan sensasi yang bisa diberikan Bei Bei atau Su Sanxi padanya. Dia tidak tahu seperti apa sikap Wang Qiwer terhadapnya selama pertempuran ini. Dia telah menyelamatkannya pada menit terakhir di dalam hutan bintang besar Dou, dan Huo Yuhao tidak bisa mengembangkan pikiran negatif tentangnya apapun yang terjadi, karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Ini adalah alasan dia memutuskan untuk menggilingnya dengan wilayah kekuasaannya, sehingga tak satu pun dari mereka akan terluka tidak peduli siapa yang muncul sebagai pemenang. Dia tidak pernah berharap Wang Qiwer meletus dengan cara itu, dan contoh kemarahan yang meledak-ledak itu membuat Huo Yuhao merasa seolah-olah hidupnya dalam bahaya. Adalah insting baginya untuk memberikan semua yang dimilikinya dalam keadaan seperti itu, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan secara tidak sengaja menyentuh hati Wang Qiwer dengan gletser tanpa salju. Ini adalah kesalahpahaman pahit. Gletser tanpa salju itu sangat kuat begitu berpengaruh pada target Huo Yuhao. Jika Huo Yuhao tidak menyelamatkannya, Wang Qiwer akan melakukannya. Dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya, dan dia tidak bisa membuang satu detik. Jadi, dia telah menyelamatkannya, tetapi perbuatan itu membawa masalah besar pada dirinya sendiri. Tapi pilihan apa lagi yang dia punya? Tendangan terbang Wang Qiwer membuat Huo Yuhao merasa sangat sedih, dan alasan sebenarnya mengapa dia pingsan adalah karena apa yang dia berteriak. Hampir tidak ada cara baginya untuk memperbaiki kesalahpahaman ini. Bagaimana saya akan menjelaskan ini kepada Donger? Huo Yuhao menatap lautan spiritual yang luas di hadapannya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah saya harus mengatakan yang sebenarnya kepada Wang Donger, bahwa saya menyentuh Wang Qiwer di suatu tempat yang seharusnya tidak saya miliki? Kalau begitu, bukankah Donger akan marah? Namun, bagaimana lagi saya menjelaskannya jika saya tidak mengatakan yang sebenarnya? Tindakan keterlaluan apa yang telah kamu lakukan sekarang, bajingan? Kenapa kamu terlihat sangat sedih? Sebuah suara malas tiba-tiba terdengar dari segala arah pada saat itu. Kerut melankolis Huo Yuhao segera membeku ketika dia mendengar suara ini. Pada saat berikutnya, kegembiraan yang tak terlukiskan muncul dari matanya. Saudara Skydream, Saudara Skydream, di mana kamu? Dia melompat berdiri, dan mengendalikan kesadarannya untuk membentuk tubuh ketika dia terbang ke ruang di atas laut spiritualnya. Dia tidak peduli tentang hal lain karena dia berteriak sekeras yang dia bisa. Iya nih, suara malas itu milik Skydream Ichewom.
Skydream dan Ichewon dan Permaisuri Es telah berhibernasi sejak Permaisuri Salju memasuki keadaan polaritas pada hari itu, mengirim lautan spiritual Huo Yuhao ke dalam kekacauan, dan memaksa Electrolux untuk membakar akal ilahinya sendiri untuk menyelamatkan yang lain. Sudah lama berlalu sejak itu, dan dia belum mendengar apapun dari mereka. Huo Yuhao telah berusaha membangunkan mereka berkali-kali. Namun, dia tidak bisa merasakan aura Ice Empress dan Skydream Ichewon di dalam laut spiritualnya lagi. Kesedihan dan kesedihan awalnya segera menghilang ketika dia mendengar suara Skydream pada saat ini. Skydream bukan hanya teman dan teman baginya, Ichewon juga penyelamatnya, dan dia tidak akan berada di sini hari ini jika dia tidak bergabung dengan Skydream Ichewon saat itu. Jiwa bela dirinya menjadi semakin kuat dengan bantuan Skydream, dan ia telah memperoleh keterampilan jiwa 4 juta tahun dan jiwa bela diri kedua, yang memungkinkannya untuk bergabung dengan Permaisuri Es dan Permaisuri Salju sesudahnya. Posisi Skydream di hati Huo Yuhao sangat tinggi dan dihormati. Dia benar-benar memperlakukan Skydream seperti saudaranya sendiri. Skydream benar-benar mengubah nasibnya, meskipun Ichewon itu agak terlalu malas. Hehe, aku masih hidup. Mengapa kamu menangis? Suara Skydream diwarnai dengan emosi yang dalam. Bintik-bintik cahaya keemasan berangsur-angsur naik dari laut spiritual Huo Yuhao segera setelah itu, dan bergabung untuk membentuk kerangka Skydream sekali lagi. Namun, lingkaran emas di sekitar tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Huo Yuhao hanya menyadari bahwa wajah yang telah disulap dengan kesadarannya mengalir dengan air mata ketika Skydream menyebutkannya. Huo Yuhao terbang di hadapan Skydream Ichewon dalam sekejap, dan membuka lengannya lebar-lebar sebelum memeluk tubuh gemuk itu sementara dia bersandar dengan kuat pada kerangka yang besar tapi lembut. Brother Skydream, Guru Electrolux telah. Huo Yuhao mulai menangis ketika dia memikirkan semua hal malang yang telah terjadi. Skydream menghela nafas dan berkata, aku tahu. Electrolux benar-benar manusia yang patut kita hormati. Permaisuri Es dan saya pikir dia akan memanfaatkan kekuatan kami untuk menyelesaikan ritual itu saat itu. Tetapi siapa yang bisa berharap bahwa dia benar-benar mengorbankan dirinya sendiri pada akhirnya. Dialah yang menyelamatkan kita semua. Skydream Ichewon juga mulai meratap dan mendesah dengan putus asa dan penyesalan pada saat ini. Huo Yuhao terisak cukup lama sebelum dia pulih. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimana kabarmu, saudara Skydream? Anda seharusnya baik-baik saja sekarang. Lingkaran di sekitar tubuh Anda. Petik 2. Wajah manusia muncul di kepala Skydream, dan dia membuat ekspresi putus asa seperti manusia. Aku benar-benar menyatu denganmu. Meskipun asal spiritual saya masih tersegel, itu telah sepenuhnya tenggelam ke laut spiritual Anda. Tubuh ini adalah yang tersisa, dan ini hanya proyeksi dari kesadaran saya. Lebih tepatnya, saya hanya seorang tamu yang tinggal di tubuh Anda pada saat ini, dan Anda dapat mengusir saya kapan saja Anda inginkan jika Anda menginginkannya. Tentu saja, itu juga berarti sudah berakhir bagiku jika itu terjadi. Huo Yuhao menjawab dengan marah, tidak bisakah kamu membuat spekulasi hipotetis? Itu tidak akan pernah terjadi. Bab 251.3, yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah bulimi. Skydream terkekeh dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya tidak berpikir saya akan mati bahkan jika saya meninggalkan laut spiritual Anda sekarang. Ritual Electrolux benar-benar ajaib, dan itu membuat transformasi tertentu untuk Permaisuri Es dan saya. Transformasi. Huo Yuhao menatapnya dengan tatapan bingung. Skydream menegurnya, apakah kamu sudah menjadi bodoh? Roh, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Permaisuri Es dan saya tidak menyatukan kekuatan kami dan jejak spiritual kami dengan Anda? Yang benar adalah bahwa kami menyelesaikan segel roh hari itu juga. Namun, kami berbeda dari Permaisuri Salju dengan cara proses kami bahkan lebih berhasil. Alasannya adalah karena kita sudah lama bersatu, dan kita sudah menjadi bagian darimu. Mata Huo Yuhao melebar dan rahangnya menjadi kendur. Brother Skydream, apakah Anda mengatakan bahwa Anda juga telah menjadi roh saya? Apakah itu berarti Anda dapat meninggalkan tubuh saya untuk bertarung? Skydream terkekeh dan berkata, aku tidak pandai bertarung, meskipun aku bisa berjalan-jalan di luar. Saya belum sepenuhnya semangat Anda, dan saya hanya akan menjadi satu setelah tingkat pertobatan tertentu. Untungnya, saya cukup pintar saat itu untuk membiarkan Anda menyerap imitasi. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa melepaskan jiwa bela diri Anda ketika saya sepenuhnya berubah menjadi roh Anda.
Sebuah pemikiran terlintas di benak Huo Yuhao dan dia berkata, apakah itu karena cincin jiwa yang Anda lekatkan pada tubuh saya akan berbeda dari situasi normal setelah Anda berubah menjadi roh jutaan tahun? Skydream mengangguk dan berkata, aku tidak memiliki cincin jiwa untukmu, karena cincin jiwaku telah lama menjadi bagian dari tubuhmu. Namun, begitu saya berubah menjadi roh, cincin jiwa juga akan berubah sampai batas tertentu. Ini akan berbeda dari roh Ratu Salju. Tidak ada cara bagi saya untuk mengetahui seperti apa bentuknya, tetapi Anda akan mengetahui kapan itu terjadi. Huo Yuhao berkata, apalagi yang perlu dilakukan sebelum Anda dapat berubah menjadi roh? Apakah Anda ingin menjadi roh, Skydream? Tolong jangan memaksakan dirimu jika kamu tidak menginginkan itu. Wajah manusia yang disihir Skydream membuat wajah kesal ketika dia berkata, tentu saja aku tahu, dasar idiot. Aku tidak akan pernah bisa keluar jika aku tetap seperti ini, dan aku hanya bisa tinggal di dalam dirimu. Saya akhirnya bisa keluar dari sini ketika saya menjadi roh. Kenangan dan kecerdasan saya terpelihara selama ritual itu saat itu. Saya sangat ingin menjadi roh. Tidak ada banyak yang akan terjadi pada Anda ketika saya menjadi roh, karena saya tidak mahir berkelahi sejak awal. Yang paling bisa saya lakukan adalah membantu Anda menggunakan beberapa kemampuan yang telah saya berikan saat diperlukan. Ritualnya sederhana, yang harus Anda lakukan adalah menandatangani fakta dan itu akan dilakukan. Huo Yuhao tertawa dan berkata, saya tidak akan begitu sopan lagi, kalau begitu. Namun, guru mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak dapat mengasimilasi terlalu banyak roh, karena itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual saya. Anda tidak akan mengisap saya kering, kan? Petik 2. Skydream menjawab dengan marah, mengapa saya memilih orang bodoh seperti Anda bertahun-tahun yang lalu? Saya sudah mengatakan bahwa ritual telah selesai, dan yang tersisa hanyalah fakta. Segala sesuatu yang perlu diserap sudah diserap. Lebih jauh lagi, situasiku dan situasi Ice Empress berbeda dari Snow Empress, karena kami adalah orang pertama yang menyatu denganmu. Ini adalah alasan mengapa kami menyelesaikan fusi sejak lama, dan kami telah menyediakan kekuatan spiritual kami sendiri untuk diintegrasikan ke dalam milik Anda, jadi kami tidak membutuhkan kekuatan spiritual Anda lagi. Kalau tidak, kami akan memisahkan roh Anda menjadi potongan-potongan ketika Anda menyatu dengan Snow Empress saat itu. Cepat sekarang, beri aku fakta itu, jadi aku bisa pergi keluar dan menjelajahi dunia. Huo Yuhao tidak akan menolak permintaan Skydream, dan segera mulai mengucapkan mantra penyegelan fakta yang diberikan Electrolux kepadanya. Lautan spiritual Huo Yuhao yang lebat dan penuh gejolak secara bertahap mulai tenang selama mantranya. Skydream tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya melayang diam-diam di udara. Mata Huo Yuhao perlahan berubah keemasan saat dia mengangkat tangan kanannya, dan menggambar rune di langit terus-menerus yang melayang ke arah Skydream. Skydream secara bertahap menutup matanya. Kerangkanya yang sangat besar menjadi sedikit lebih kecil dengan setiap rune yang mendarat di tubuhnya. Kekuatan spiritual yang lembut mengalir ke seluruh tubuhnya, dan auranya perlahan-lahan mengalami transformasi mistis. Perasaan Huo Yuhao adalah yang paling akut, dan hal pertama yang dia rasakan adalah perpisahan. Skydream dipertobatkan ke roh bawahannya, dan itu berarti Skydream memisahkan dirinya dari asal rohaninya sendiri. Itu juga berarti bahwa Skydream secara resmi meninggalkan asal spiritualnya ke Huo Yuhao. Tubuh virtual Skydream Ichewom tumbuh lebih kecil, tetapi itu juga menjadi lebih material, dan energi hidupnya menjadi semakin padat. Dua harta karun Skydream Ichewom adalah asal spiritualnya yang telah dianugerahkannya pada Huo Yuhao, dan jejak hidupnya berasal dari energi kehidupan bernilai jutaan tahun. Pada saat ini, jejak hidupnya berasal seperti sedang terbangun saat fakta mulai berlaku. Dia terus-menerus melepaskan sejumlah besar energi kehidupan, yang terus-menerus menyatu dengan Huo Yuhao. Riak-riak itu secara bertahap membuat tubuh Skydream bahkan lebih solid dan material. Huo Yuhao akhirnya merilis rune terakhir dengan sukses, dan fakta itu selesai. Kerangka Skydream telah menjadi cukup kecil untuk muat di atas telapak tangan, dan dia tiba-tiba melonjak ke langit sebagai seberkas cahaya putih. Mata emasnya yang kecil dipenuhi dengan kegembiraan. Ada bekas emas di dahinya, tampak seperti mata vertikal. Itu adalah fakta yang mengikatnya pada Huo Yuhao. Seperti yang dikatakan Skydream sebelumnya, ada keretakan besar antara menyelesaikan proses dengan Snow Empress saat itu dan menyelesaikan proses dengan Skydream pada saat ini.
Huo Yuhao tidak merasakan gelombang kekuatan spiritual atau kekuatan jiwanya yang tidak normal, fakta sudah selesai. Skydream secara resmi menjadi roh Huo Yuhao sejak saat ini dan seterusnya. Roh kedua Huo Yuhao, suara mendesing. Tubuh Skydream melintas dan menghilang di dalam lautan spiritual Huo Yuhao begitu saja. Kesadaran Huo Yuhao kembali ke tubuh fisiknya, dan dia tanpa sadar membuka matanya. Di luar sudah benar-benar gelap. Wang Donger sudah pergi, dan Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu. Kursi tempat Wang Donger duduk ketika dia mengawasinya masih di samping tempat tidurnya. Wang Donger telah pergi ketika langit berubah gelap. Huo Yuhao masih tertidur, tetapi tanda vitalnya telah kembali normal, dan semuanya tampak baik-baik saja. Wang Donger tidak tahu bagaimana menghadapinya ketika dia bangun, jadi dia memilih untuk melarikan diri dari masalah ini. Dari sudut pandangnya, semuanya mungkin berbeda ketika dia bangun keesokan paginya, atau semua orang akan melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Mungkin Huo Yuhao akan memberinya penjelasan yang masuk akal. Kesedihan dan kesedihan melelahkan, dan Wang Donger jatuh tertidur begitu dia kembali ke kamarnya. Kakak Skydream, Huo Yuhao dengan cepat duduk di tempat tidurnya dan memanggil dengan lembut. Hehe, kamu tidak dapat menemukan saya, kamu tidak dapat menemukan saya. Suara Skydream terdengar dalam pikiran Huo Yuhao. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, apakah kamu lupa deteksi spiritual yang kamu berikan padaku? Dia mengaktifkan deteksi spiritual sekaligus dan mengamati seluruh ruangan. Kau curang. Suara Skydream yang putus asa dan tidak percaya bisa terdengar sekali lagi. Huo Yuhao akhirnya menemukannya menggunakan deteksi spiritual. Skydream ada di tubuhnya, tetapi tersembunyi di lipatan pakaiannya. Dia mengangkat Skydream dari lipatan bajunya. Huo Yuhao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat penampilan Skydream Ichewon. Skydream seperti versi miniatur absolut dari tubuhnya yang dulu. Panjangnya sedikit lebih dari 6 inci, dan hanya setebal jari kelingking. Seluruh tubuhnya tembus cahaya, seperti batu giok putih, dan gerakannya yang halus mengeluarkan aroma yang samar. Kerangka Skydream sangat kecil, tetapi energi kehidupan yang dia lepaskan memberi Huo Yuhao perasaan bahwa dia telah mendapatkan sepotong emas kehidupan. Mata emas Skydream yang kecil itu bagaikan berlian kuning di langit malam saat mereka bersinar cemerlang. Skydream, mengapa aku merasa rohmu berbeda dari roh permaisuri salju? Huo Yuhao bertanya dengan ragu. Skydream Ichewon menjawab dengan bangga, tentu saja. Jangan lupa, saya adalah 1.000.000 tahun jiwa, dan saya menyatu dengan tubuh Anda sejak lama. Saya telah mempertahankan kecerdasan saya secara keseluruhan, dan sekarang saya adalah entitas yang independen, sementara saya tidak perlu menyerap kekuatan Anda untuk mempertahankan diri lagi. Ayo, ayo, ayo. Tubuh mungilnya mulai bergoyang di telapak tangan Huo Yuhao saat dia berbicara. Huo Yuhao tampak kaget ketika seberkas cahaya muncul dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan bergegas ke arah Skydream. Huo Yuhao akan melupakannya jika Skydream tidak menariknya keluar. Bukankah ini lapisan kulit yang Skydream telah tumpahkan setelah mereka menyatu di dalam Great Star Dove Forest kembali pada hari itu? Mereka mengandalkan kulit ini untuk menahan permaisuri es sebelum mereka meyakinkannya untuk bergabung dengannya. Kulit gudang Skydream bersinar dengan cahaya putih yang samar, dan dengan lembut menutupi tubuhnya ketika dia terus menggeliat. Skydream membuka mulutnya dan menggigit bagian tengah kulit. Tubuhnya bersinar dengan lapisan tipis cahaya putih dan keemasan saat ia secara bertahap bergabung dengan kulit gudang. Cahaya pada kulit menjadi lebih kuat, dan mulai menyusut, sama seperti apa yang terjadi pada Skydream di lautan spiritual Huo Yuhao. Kulit perlahan menempel dan menyatu dengan tubuh Skydream. Aku mengerti. Huo Yuhao tiba-tiba berseru, matanya selebar saat dia menatap Skydream Ichewon. Matanya dipenuhi dengan keraguan, Skydream hampir mengalami reinkarnasi, dan itu berarti bahwa asal-usul kehidupan yang telah diintegrasikan ke dalam tubuh Huo Yuhao bertahun-tahun yang lalu diekstraksi untuk menyatu dengan kulit gudang Skydream dan membentuk Skydream Ichewon yang benar-benar baru. Skydream membuat dirinya sendiri sebagai tubuh yang baru, dan akan mampu bertahan secara mandiri bahkan jika dia tidak kembali ke tubuh Huo Yuhao. Dia bahkan bisa bertahan hidup dengan mudah di tempat yang jauh dari Huo Yuhao. Bagaimana ini mungkin? Kau menciptakan kehidupan, saudara Skydream. Huo Yuhao berseru dengan mata lebar dan rahang yang kendur. Kulit akhirnya berkurang sepenuhnya, dan menyatu mulus dengan Skydream.
Bab 252, The Second Spirit. Skydream melemparkan kepalanya dari sisi ke sisi. Ciptakan hidup, itu tidak mungkin, dan saya juga bukan sang pencipta. Bagaimana saya mengatakannya? Saya bisa menyebut ciptaan semu ini, saya kira. Jejak asal kehidupan saya telah terpelihara dengan sangat baik. Dalam keadaan seperti itu, saya dapat dianggap independen setelah menyelesaikan perjanjian dengan Anda. Jejak kehidupan Ratu Salju diintegrasikan dengan embrio ketika dia bertobat, dan jejak hidupnya akhirnya hilang dengan indera ilahi ketika pembalikan kutub terjadi. Sebuah situasi yang pasti akan muncul ketika jiwa manusia menguasai roh-roh yang berasimilasi. Saya berbeda, karena saya sudah menyatu dengan Anda sebelumnya, dan saya jauh lebih kuat daripada Anda saat itu, sehingga jejak asal kehidupan saya terpelihara dengan sangat baik. Itulah alasan mengapa saya dapat mengandalkan energi hidup saya sendiri untuk menyerap energi asal surga dan bumi untuk mempertahankan energi hidup saya sendiri setelah ada secara independen dari perjanjian kami. Namun, itu tidak berarti bahwa saya dapat menciptakan kehidupan. Aku tidak perlu bergantung pada kekuatanmu lagi, tapi aku masih harus bergantung pada fakta di antara kita. Tubuhku akan hancur tanpa perjanjian ini, dan itu juga berarti bahwa semua orang akan tetap binasa jika kau mati. Aku, permaisuri salju, dan permaisuri es, yang belum bangun. Saya berbeda dari mereka karena saya dapat meninggalkan tubuh Anda untuk waktu yang singkat, dan saya tidak harus kembali ke tubuh Anda pada hari-hari normal, walaupun ini hanyalah perbedaan utama. Tentu saja, saya memiliki lebih banyak otonomi. Meskipun saya telah memberikan jejak spiritual saya kepada Anda dan saya tidak bisa lagi melepaskan semua kemampuan tipe spiritual itu sendiri, energi hidup saya telah memberi saya cara lain untuk membantu Anda. Saya adalah roh jutaan tahun, dan juga satu-satunya roh sejuta tahun di seluruh benua. Aku tidak bisa sepenuhnya tidak berguna, kan? Skydream merasa sedikit bangga pada saat ini. Lepaskan jiwa bela dirimu dan lihatlah. Huo Yuhao mengikuti instruksinya dan melepaskan mata rohnya. Dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu, jadi tidak perlu menyembunyikan warna cincin jiwanya. 5 cincin jiwa muncul satu demi satu, 1 cincin jiwa putih, dan 4 cincin jiwa hitam. Peniruannya telah menjadi keterampilan jiwa 10.000 tahun ketika dia menyerap kekuatan spiritual Skydream. Namun, Huo Yuhao tidak memperhatikan 4 cincin jiwa hitamnya. Matanya langsung tertuju pada cincin jiwa putih sejuta tahun pertamanya. Cincin jiwa putih ini bersih seperti batu giok dalam keadaan normal, dan tidak jauh berbeda dari cincin jiwa 10 tahun, dan itu tidak akan menampilkan pola emas seperti cincin jiwa Ice Empress. Namun, cincin jiwa putih sekarang berbeda. Cincin jiwa adalah proyeksi virtual cahaya yang berbentuk seperti lingkaran. Cahaya transparan, dan hanya bervariasi dalam hal warna dan seberapa terang itu. Pada saat ini, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa cincin jiwa pertamanya tidak lagi terbuat dari cahaya. Cincin jiwa putih melayang ke langit, dan Huo Yuhao bisa segera merasakan bahwa 4 keterampilan jiwa tipe spiritualnya bisa dilepaskan kapan saja. Namun, cincin jiwa putih ini sepertinya sudah sepenuhnya material. Dia mengangkat tangannya secara tidak sadar dan berusaha menyentuhnya. Tangannya akan melewati cincin jiwanya yang lain, karena bagaimana orang bisa menyentuh cahaya. Namun, Huo Yuhao merasakan kehangatan di ujung jarinya ketika dia menyentuh cincin jiwa pertamanya. Ya, itu benar-benar sensasi, cincin putih itu menjadi nyata dan padat, dan rasanya seperti diukir dari batu giok. Huo Yuhao menyentuhnya dengan lembut, dan dia bisa merasakan seolah-olah kekuatan rohaninya sedang dielus. Skydream melompat ringan dan terbang di depan mata Huo Yuhao. Cincin jiwa telah menjadi kokoh. Inilah kekuatan semangat sejuta tahun saya. Perhatikan baik-baik. Tubuh Skydream berkerut saat dia berbicara, dan dia mendarat di cincin jiwa yang kokoh. Tubuhnya segera berubah menjadi keemasan ketika dia mulai mengelilingi cincin jiwa yang kokoh. Lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan mulai melingkari cincin jiwa pertama, dan cincin jiwa benar-benar berubah keemasan dalam sekejap mata. Cincin jiwa melayang ke udara dan berhenti sejenak di atas kepala Huo Yuhao sebelum melayang ke depan, dan lapisan cahaya keemasan menutupi seluruh cincin jiwa, berubah menjadi perisai emas yang berdiameter sekitar setengah meter saat melayang di depan dari Huo Yuhao. Perisai, Huo Yuhao bertanya dengan heran. Perisai pemantul kehidupan, ini adalah kemampuan roh saya. Apa yang kamu pikirkan? Namanya sangat keren, bukan? Kedengarannya sangat normal, jawab Huo Yuhao jujur. Normal,
Suara Skydream menjadi beberapa nada lebih tinggi. Kamu pikir itu kedengarannya normal? Apakah Anda tahu bahwa Life Reflecting Shield saya menggunakan energi hidup saya sendiri sebagai fondasinya, dan itu diselesaikan dengan menggunakan laut spiritual Anda sebagai kerangka. Itu dapat mencerminkan serangan fisik dan spiritual. Jika lawan Anda lebih lemah dari Anda, semuanya akan tercermin, dan serangan akan tercermin sebagian bahkan jika lawan Anda lebih kuat dari Anda. Anda harus mengambil yang lainnya, tetapi Life Reflecting Shield akan menyerap dan menghilangkan bagian dari serangan itu, dan energi hidup saya akan terkena dampaknya. Serangan itu tidak akan pernah menyentuhmu kecuali energi hidupku tidak tahan lagi. Mata Huo Yuhao melebar. Ini bukan hanya lebih baik dari biasanya, itu adalah keterampilan ilahi yang dapat melindungi hidupnya. Namun, Huo Yuhao segera memikirkan beberapa masalah, dan buru-buru bertanya, Brother Skydream, berapa luas permukaan yang bisa ditutupi oleh perisai ini? Berapa kali saya bisa menggunakannya dalam satu hari? Jika serangan lawan saya terlalu kuat, apakah Anda akan terluka? Skydream puas dengan pertanyaan Huo Yuhao, dan dia berkata dengan gembira, kamu memang memiliki hati nurani, dan kamu peduli padaku. Anda dapat menggunakan perisai ini sebanyak yang Anda inginkan dalam teori, tetapi dalam kenyataannya saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan perisai ini lebih dari 3 kali dalam sehari. Itu bukan karena saya khawatir bahwa energi hidup saya terlalu banyak akan dikeluarkan, itu sebenarnya karena keterampilan ini menggunakan laut spiritual Anda sebagai kerangka kerjanya. Saya mengeluarkan energi kehidupan saat menggunakannya, tetapi Anda akan mengonsumsi kekuatan spiritual. Jika Anda menggunakannya terlalu banyak atau tidak tepat, Anda bahkan dapat merusak asal spiritual Anda. 3 kali sehari adalah angka yang paling masuk akal. Aku tidak berpikir kamu harus berpikir terlalu banyak tentang apa yang terjadi ketika serangan lawan terlalu kuat. Jika serangan lawanmu begitu kuat sehingga bisa melenyapkan seluruh energi hidupku yang besar, kesempatan apa yang tersisa untuk hidup? Kami hanya akan mati bersama. Konsumsi energi hidup saya terkait dengan refleksi. Apakah Anda masih ingat Life Guardian Blade Anda? Ia dapat menyerap energi kehidupan makhluk fisik lain, sedangkan Life Reflecting Shield saya dapat menyerap energi kehidupan makhluk hidup manapun. Secara lebih akurat, ketika Life Reflecting Shield saya memantulkan serangan lawan, serangan yang dipantulkan pasti akan berpengaruh pada tubuhnya dan menyebabkan kerusakan, yang akan diubah menjadi energi kehidupan untuk mengisi tubuhku sendiri. Ini berarti bahwa konsumsi bukanlah masalah besar bagi saya kecuali lawannya terlalu kuat. Energi hidup saya juga dapat diisi kembali melalui Anda, atau jika saya makan sesuatu untuk pemulihan. Tentu saja, saya hanya makan hal-hal baik, dan saya telah mengamati dan mendambakan ikan bakar Anda. Buat beberapa untuk saya coba ketika itu nyaman. Jantung Huo Yuhao berdegup kencang. Ikan bakar itu mudah. Bagaimana dengan bidang efeknya? Skydream menjawab dengan lembut, hanya di depanmu. Apakah Anda berharap saya bisa memberikan penghalang pelindung 360 derajat untuk Anda? Tidak, perlindungan frontal sudah cukup. Huo Yuhao menatap perisai di depannya, kagum pada keberuntungannya. Dia selalu kurang dalam hal pertahanan. Armor Ice Empress tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya, dan ini terutama benar karena Ice Empress masih hibernasi. Sehingga armor Ice Empress, armornya tidak dapat berevolusi lebih jauh. Dia tidak berani bertemu kekuatan dengan kekuatan ketika dia berhadapan dengan Wang Qiwer, tetapi keadaan serupa di masa depan akan jauh berbeda sekarang karena dia memiliki Life Reflecting Shield ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan melawan alat jiwa. Saya hanya bisa memblokir serangan Tuan Jiwa, tambah Skydream sambil berpikir. Kamu tidak bisa memblokir alat jiwa. Tapi alat jiwa juga dilepaskan oleh kekuatan jiwa Tuan Jiwa. Huo Yuhao bertanya dengan terkejut. Skydream menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah Life Reflecting Shield, dan aku hanya bisa mengandalkan sensasi pada energi hidupku untuk mencerminkan serangan untuk memastikan akurasi. Alat jiwa ditembakkan melalui komponen logam, dan tidak mungkin aku bisa merasakannya. Kemampuan bertahan masih ada, tetapi tidak mungkin aku bisa mencerminkan serangan itu. Ini terutama benar untuk alat-alat jiwa yang diam itu, dan kemampuan defensif saya mungkin akan lebih buruk dari biasanya terhadap mereka. Karena itu, Anda harus mencoba untuk menghindari menggunakan keterampilan ini ketika Anda berurusan dengan alat jiwa. Baiklah, Huo Yuhao mengakui, dia sudah sangat puas meskipun ada batasan itu. Pada akhirnya, skill jiwa tidak bisa sekuat itu,
karena tidak akan ada yang tak terkalahkan jika itu mungkin. Keterampilan jiwa Skydream sudah menjadi dorongan besar untuk kemampuan pertahanannya. Skydream menguap, baiklah, itu saja. Aku akan tidur sekarang, jangan ganggu aku. Tubuhnya meregang ketika dia berbicara, mendarat di tangan kiri Huo Yuhao saat dia berbicara. Dia membungkus dirinya 5 kali di sekitar jari keempat Huo Yuhao, berubah menjadi cincin giok multispiral. Jika seseorang tidak tahu apa itu dan melihatnya dengan mata telanjang, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah bentuk kehidupan. Huo Yuhao sedikit jengkel dan bingung saat dia menatap Skydream. Dia memutuskan untuk memilih tempat ini. Huo Yuhao masih mengenakan alat jiwa tipe penyimpanan Starlight Sapphire di jari tengahnya di tangan yang sama. Dia sekarang mengenakan 2 cincin di tangan yang sama, dan dia mulai terlihat seperti Parvenu. Bisakah kamu menemukan tempat lain untuk beristirahat, saudara Skydream? Mengapa kamu tidak kembali ke laut spiritualku untuk tidur? Huo Yuhao menyelidiki. Tidak, saya tidak akan kembali ke sana, itu sangat membosankan di dalam. Aku tidak akan kembali kecuali kamu bisa membangunkannya. Lebih jauh lagi, saya perlu menyerap nutrisi dari langit dan bumi untuk mempertahankan energi kehidupan saya dalam bentuk semi kehidupan saya. Apakah Anda meminta saya untuk menyerap energi kehidupan Anda dari dalam lautan rohani Anda? Ketika Skydream menyebutkan kalajengking permaisuri es giok, Huo Yuhao buru-buru bertanya, bagaimana Empress S, saudara Skydream? Apakah dia baik-baik saja? Skydream terdengar agak suram ketika dia berkata, dia baik-baik saja, tetapi dia menghabiskan terlalu banyak energi ketika dia membakar asalnya saat itu, jadi dia perlu waktu yang lebih lama dalam hibernasi untuk pulih. Jika Anda menemukan herbal jenis es atau yang lainnya, Anda harus makan lebih banyak, karena itu akan membantunya pulih. Oh, aku sangat merindukannya. Aku akan menemukannya dalam mimpiku, jadi sebaiknya kau tidak menggangguku. Ketika Anda ingin menggunakan Life Reflecting Shield, lepaskan saja jiwa bela diri Anda dan salurkan kekuatan jiwa ke dalam tubuh saya. Saya akan melepaskan perisai secara alami. Baik, kamu bisa pergi dan tidur, dan aku akan mendapatkan sesuatu yang enak untuk kamu makan sesudahnya. Huo Yuhao menatap Skydream sedikit tak berdaya. Dia telah hidup selama 1 juta tahun, tetapi dia mungkin menghabiskan lebih dari 999.000 tahun tidur. Tunggu sebentar. Skydream baru saja akan tertidur ketika dia tiba-tiba melompat dari jari Huo Yuhao dan melayang di depannya. Mata emas kecilnya penuh keraguan dan kebingungan ketika dia diam-diam melayang di atas tangan kiri Huo Yuhao, seolah-olah dia sedang mencoba merasakan sesuatu. Ada apa? Saudara Skydream. Skydream menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia diam. Mata kecil Skydream berkilau dengan cahaya keemasan redup, dan mata roh Huo Yuhao secara alami dilepaskan pada saat berikutnya. Huo Yuhao merasakan gelombang di laut rohaninya menjadi kacau ketika gelombang kekuatan spiritual dilepaskan satu demi satu, sementara tubuh Skydream secara bertahap berubah warna keemasan. Skydream masih bisa menggunakan kekuatan spiritual Huo Yuhao, karena mereka terhubung melalui fakta setelah ia berubah menjadi roh. Tetapi penyebaran ini berbeda dari sebelumnya. Skydream menggunakan kekuatannya sendiri sebelum ini, tapi dia hanya bisa menggunakan kekuatan Huo Yuhao sekarang, dan Huo Yuhao bisa segera menghentikan proses jika dia tidak mau. Skydream melayang ke depan setelah dia berubah keemasan dan mendarat di cincin Starlight Sapphire di jari tengah tangan kiri Huo Yuhao. Dia terbang ke udara sekali lagi setelah beberapa saat. Suaranya terdengar khusyuk ketika dia berkata, mengapa kamu memiliki jejak spiritual di cincinmu, Yuhao? Tidak, ini harus menjadi meterai spiritual, dan itu juga sangat kuat. Apakah Anda tahu bahwa itu berbahaya bagi Anda jika jejak spiritual orang lain tetap melekat pada Anda? Mereka dapat memata-matai Anda, dan mereka bahkan dapat memicu beberapa hal di tubuh Anda untuk membahayakan Anda. Mungkin mereka bahkan akan memilih pos pemeriksaan paling penting dari kultivasi Anda untuk mengganggu Anda. Cepat, keluarkan. Saya akan membantu Anda menghilangkan meterai rohani itu. Segel spiritual, saya pikir tidak ada apa-apa, jawab Huo Yuhao dengan kaget. Kekuatan rohaninya luar biasa, dan tidak mungkin dia tidak akan tahu jika seseorang meninggalkan segel spiritual pada harta miliknya. Huo Yuhao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia berkata, saya tahu apa yang Anda maksud. Tidak perlu khawatir, saudara Skydream. Dia mengangkat tangan kirinya saat berbicara. Cincin Starlight Sapphire berkedip dengan cahaya biru,
dan sebuah kantong kecil muncul di tangannya, itu yang diberikan Wang Donger kepadanya saat itu. Kepala Skydream bergoyang lemah, dan dia segera mengangguk dan berkata, "Ya, ini dia." "Apa ini?" Huo Yuhao berkata, "Pemimpin Sekte Clear Sky Sekte meminta Wang Donger untuk memberikannya padaku. Ini kantong, dan saya tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya." Paman Niutian menambahkan segel agar Wang Donger tidak mengintip isinya, tetapi saya belum bisa membukanya karena kultivasi saya tidak cukup tinggi. Saya rasa itu mungkin berisi beberapa kata-kata penghiburan. Skydream bersikeras pada pendapatnya dan berkata, "Bukan hal yang baik bagimu untuk memiliki meterai spiritual orang lain di dirimu. Biarkan saya membantu Anda membukanya." Petik 2. Bab 253, Kerinduan Rumput yang Patah. Hati Huo Yuhao merenung sejenak, dan dia berpikir bahwa membuka kantong itu tidak ada salahnya, dan tidak ada salahnya melihat. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku harus merepotkanmu, kalau begitu. Tetapi saya tidak dapat membukanya dengan kekuatan spiritual saya." "Brother Skydream, tidakkah kamu perlu meminjam kekuatan spiritualku?" Skydream berkata dengan bangga, "Itu bukan karena kamu tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk membukanya, itu karena kendali kekuatan spiritualmu belum ada di sana. Segel spiritual ini tidak bisa membuat saya bingung." Tubuh Skydream memantul ringan saat dia berbicara, dan dia mendarat di kantong saat tubuhnya yang bening berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Mata Huo Yuhao bersinar pada saat yang sama, dan cahaya keemasan bercahaya secara bertahap mengalir bersama dengan kekuatan spiritualnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan rohaninya sedang mengalami transformasi aneh ketika disalurkan ke Skydream. Itu, kompresi. Kekuatan spiritual Huo Yuhao mulai menekan di bawah arahan Skydream. Skydream telah memberikan asal spiritualnya kepada Huo Yuhao, tetapi ia masih memiliki jejak spiritual yang paling substansial, yang telah dibaptiskan oleh jutaan tahun kehidupan. Kecuali cecer Necromancer Electrolux hidup kembali, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Skydream dalam hal manipulasi kekuatan spiritual. Ya, ini adalah bentuk manipulasi kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual adalah energi yang berasal dari dunia roh, dan disajikan jauh lebih abstrak dan ilusi dibandingkan dengan kekuatan jiwa. Efek yang dapat dicapai oleh kekuatan spiritual seringkali tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan jiwa pada tingkat yang sama. Energi milik dunia spiritual dan kekuatan jiwa seperti dua garis paralel yang tidak berpotongan. Jika tuan jiwa memilih kekuatan mana yang ingin mereka tingkatkan, hampir semua tuan jiwa akan memilih kekuatan jiwa. Ini tidak berarti kekuatan jiwa lebih kuat dari kekuatan spiritual, itu karena kekuatan jiwa jauh lebih mudah untuk dikendalikan dan dimanipulasi daripada kekuatan spiritual. Seorang guru jiwa harus mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan kekuatan jiwanya, sementara pergi lebih dalam dan memanipulasi kekuatan spiritual secara langsung adalah kemampuan tingkat yang sangat tinggi. Kontrol kekuatan spiritual Huo Yuhao terutama hadir dalam dua bentuk. Yang pertama adalah keturunannya yang berdaulat yang diberikan Dewa Naga Douluo Muen kepadanya, di mana ia akan dengan lembut menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Dia akan menghasilkan kekuatan pertempuran yang sangat besar setelah menggabungkan kedua energi ketika dia berada dalam kondisi spiritual yang unik. Bentuk lain mengacu pada beberapa keterampilan jiwanya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao pada titik ini cukup kuat untuk deteksi spiritualnya mencapai radius 600 meter di sekitarnya, dan dia bisa mencapai lebih dari 3 km jika dia menggunakannya dalam satu arah. Namun, bagaimana jika dia tidak memiliki deteksi spiritual sebagai keterampilan jiwa? Seberapa jauh dia bisa merasakan jika dia hanya menggunakan kekuatan spiritual murni? Itu akan menjadi pertanyaan tentang kontrolnya atas kekuatan spiritualnya. Mengapa serangan Huo Yuhao lebih kuat, dan semua keterampilan jiwa mata rohnya diperkuat, ketika ia melepaskan Eye of Destiny? The Eye of Destiny sebenarnya memberinya kontrol yang lebih baik atas kekuatan spiritualnya, dan juga memiliki kekuatan mistis takdir itu. Kontrol spiritual yang patut dicontoh membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan spiritual yang hebat. Seseorang juga harus terus berlatih menggunakannya. Kontrol kekuatan spiritual Huo Yuhao tidak tertandingi di antara para penguasa jiwa lain di levelnya, tapi dia terlalu jauh di bawah standar Skydream. Kekuatan spiritual terkompresi secara bertahap mengalir ke kantong. Huo Yuhao merasa seolah-olah Skydream menggunakan kekuatan rohaninya untuk membentuk kunci, dan Skydream tanpa suara dan diam-diam membuka pintu di depannya. Segel spiritual kantong itu sangat kuat.
Skydream melangkah lebih jauh dalam upayanya untuk membukanya, dan Huo Yuhao menyadari bahwa Ichewong telah meremehkan kekuatan meterai spiritual. Segel itu sangat solid, dan dia tidak akan bisa membukanya bahkan jika dia adalah seorang kaisar jiwa jika dia menggunakan tingkat budidaya saat ini sebagai perkiraan. Dia mungkin akan membutuhkan tubuh sejati jiwanya untuk memiliki kontrol yang cukup untuk membuka kantong ini sendiri. Namun, segel itu tidak bisa membuat Skydream bingung. Kekuatan spiritual yang terkompresi menjadi semakin terfokus di bawah kendali Skydream dan secara bertahap mengebor ke dalam segel, melepaskannya dari dalam. Ini adalah peluang besar bagi Huo Yuhao. Skydream mengendalikan kekuatan spiritualnya, dan ini berarti Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan seluruh proses manipulasi. Ini sangat bermanfaat untuk mempelajari cara memanipulasi kekuatan spiritual. Huo Yuhao mulai merasa sedikit pusing dari waktu ke waktu ketika kekuatan spiritual terus mengalir keluar. Dia bisa merasakan bahwa permukaan laut spiritualnya jatuh, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Skydream memiliki pemahaman lengkap tentang kekuatan spiritual Huo Yuhao, dan dia tentu saja tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak percayai, dan juga tidak akan pernah menyakiti Yuhao. 1 jam berlalu, kemudian suara ding yang lembut bisa terdengar ketika mulut kantong memancarkan cahaya keemasan yang aneh. Cahaya keemasan ini berubah menjadi garis hijau sebelum hancur menjadi bintik-bintik halus dan secara bertahap menghilang ke udara. Cahaya keemasan di tubuh Skydream menghilang bersama dengan lampu. Dia mendengus dan berkata, segel itu kuat, tetapi itu tidak bisa membuat saya bingung. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk melihat kantong, Huo Yuhao, Anda harus bermeditasi sesegera mungkin. Tunggu semangat Anda pulih sebelum hal lain. Jika Anda tidak pulih dari konsumsi kekuatan spiritual sejauh ini sesegera mungkin, itu akan mempengaruhi volume laut spiritual Anda. Dia kembali ke jari keempat di tangan kiri Huo Yuhao saat dia berbicara, dan berubah kembali menjadi cincin giok. Huo Yuhao berniat bermeditasi bahkan jika Skydream tidak mengingatkannya. Dia menjadi sedikit pusing, dan visinya bahkan menjadi sedikit kabur dari semua konsumsi kekuatan spiritual. Huo Yuhao menyilangkan kakinya dan duduk saat dia memfokuskan matanya dan melihat ke dalam. Pusing dan keletihan membantunya memasuki keadaan meditasi bahkan lebih cepat daripada biasanya, dan kesadarannya menjadi lebih fokus, sementara laut spiritualnya perlahan-lahan kembali ke ketenangan biasanya. Kantong itu bersinar dengan cahaya redup, yang perlahan-lahan menjadi pucat ketika berbaring diam di tempat tidur di samping Huo Yuhao. Rasa sakit di dada Huo Yuhao dan di antara tulang rusuknya dirawat oleh kemampuan regeneratifnya yang kuat pada saat ia bangun dari meditasi, sementara lebih dari setengah kekuatan spiritualnya telah pulih. Oh, Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Kekuatan jiwa secara alami beredar di sekitar tubuhnya, dan undulasi lembut mengalir menjadi halus dan berkembang. Tubuhnya telah tumbuh secara fisik sementara kultivasinya meningkat dari waktu ke waktu. Karena kejutan dari fusi jiwa bela diri dengan Wang Donger dan Wang Qiwer, dan laut spiritualnya mencapai tingkat samudra tanpa batas yang menyehatkan tubuhnya, dia sekarang semakin tahan terhadap efek negatif jiwa bela diri ultimatenya, jadi dia kecepatan kultivasi sekarang secara mencolok lebih cepat dari sebelumnya. Dia melirik langit di luar. Langit biru gelap, malam akan surut, dan fajar datang. Emosi Huo Yuhao secara alami sudah tenang setelah semalaman meditasi, dan kejutan awalnya yang menyenangkan dari kebangkitan Skydream telah mereda. Dia merasa tenang dan damai, yang juga berarti dia secara alami memikirkan masalah yang akan dia hadapi. Bagaimana saya akan menjelaskan situasi kemarin kepada Donger? Rasanya tidak mungkin saya bisa menjelaskan ini dengan benar. Tidak peduli seberapa tidak disengaja itu, kebenarannya adalah aku masih menyentuhnya pada akhirnya. Akankah Donger memaafkan saya? Haruskah aku berbohong? Haruskah saya membuat kebohongan putih? Huo Yuhao mulai merasa terjebak pada penghalang mental ini sekali lagi. Dia terlalu peduli pada Donger, dan itulah alasan mengapa dia tidak ingin ada cacat atau cacat di antara perasaan mereka dalam hubungan mereka. Apa yang harus saya lakukan? Huo Yuhao berdiri dan membuka jendela, udara segar membanjiri ruangan melalui celah itu. Dia segera merasakan semangatnya bangkit setelah angin pagi yang dingin menjalari tubuhnya. Lupakan. Aku hanya akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Ini masih lebih baik daripada saya berbohong, karena kebohongan akan membutuhkan kebohongan lain yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupinya. Selain itu, saya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Wang Qiwer.
Itu akan membebani hati nurani saya jika saya berbohong, dan saya akan merasakan rasa bersalah ini untuk waktu yang lama untuk datang. Lebih baik memiliki periode penderitaan yang singkat daripada yang panjang. Saya akan menjelaskannya kepada Dongger, dan saya akan menceritakan segalanya tentang situasinya sebelum saya berusaha meminta maaf padanya. Setelah saya menyelesaikan masalah dengan Dongger, saya akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada Wang Qiwer. Energi positif kejujuran pada akhirnya lebih unggul. Sangat sering, kebohongan dapat memecahkan masalah sementara, tetapi mereka biasanya tidak dapat menyelesaikan masalah secara permanen. Kebohongan akan menumpuk hari demi hari, dan hari itu akan tiba ketika semua kebohongan ini meletus, dan akan sangat sulit untuk memperbaiki situasi begitu hari itu tiba. Huo Yuhao mengambil keputusan, dan tidak lagi sedih. Secara teori dia tidak melakukan kesalahan. Jika Dongger masih tidak puas, mungkin dia hanya akan menyentuhnya beberapa kali juga. Senyum aneh muncul di wajah Huo Yuhao saat dia memikirkan hal ini, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dongger tidak dikembangkan seperti Wang Qiwer. Saya ingin tahu bagaimana rasanya. Ahem, itu terlalu jauh. Bagaimana Anda bisa begitu tidak senonoh dan celaka, Huo Yuhao? Bagaimana Anda dapat memiliki pikiran-pikiran ini dalam pikiran Anda? Dia menamparkan wajahnya dengan ringan, dan menarik kembali pikirannya yang mengembara. Akan selalu ada jalan yang harus diambil ketika saatnya tiba, dan ada solusi untuk semuanya. Dia mungkin bisa memperbaiki beberapa makanan mewah untuk Dongger, dan dia bisa mengatakan beberapa hal yang manis padanya, dan semua ini akan reda. Huo Yuhao menunduk dan melirik cincin ekstra di tangan kirinya yang telah dibentuk Skydream, memastikan bahwa tadi malam bukan mimpi, dan suasana hatinya segera menjadi lebih baik. Skydream sudah bangun sekarang, dia telah mengubah dirinya menjadi roh, dan dia telah memberi Huo Yuhao keterampilan jiwa lagi. Persaingan besar akan segera datang, jadi ini adalah kabar baik yang bisa didapat. Huo Yuhao punya rencana sendiri untuk masa depan. Namun, dia belum pernah memberitahu siapapun tentang mereka, bahkan Wang Dongger tidak tahu tentang mereka. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kompetisi musim ini adalah tugas paling penting yang harus dia hadapi saat ini. Oh ya. Aku belum melihat apa yang ada di dalam kantong itu. Huo Yuhao segera mengingat kantong yang telah dibuka malam sebelumnya ketika dia melihat cincin Skydream, dan buru-buru kembali ke tempat tidurnya. Kantung itu masih terbaring diam di tempat tidur, dan Huo Yuhao membungkuk untuk mengambilnya. Yang benar adalah dia cukup ingin tahu tentang isinya. Niu Tian, pemimpin sekte Clear Sky Sekte, telah meminta Wang Dongger untuk memberikan kantong ini kepadanya, tetapi kantong itu telah disegel. Di permukaan, sepertinya Niu Tian tidak ingin Wang Dongger melihat isi kantong ini. Apa yang tidak bisa dilihat Dongger, tetapi saya bisa. Jika dia tidak berinteraksi dengan Niu Tian dan Titan, dia akan menyimpulkan bahwa mereka mencoba untuk bermain-main dengannya. Namun, dia telah bertemu dengan dua pemimpin sekte sebelumnya, jadi dia menghapus pemikiran itu dari benaknya. Huo Yuhao merogoh kantong setelah membukanya. Ada sebuah perkamen kuno yang tampak di dalam, yang ternyata sangat besar setelah ia membuka lipatannya. Ukurannya hampir 2 kali lipat kertas tulis surat biasa. Tapi perkamen itu tidak teratur, dan tampak seolah dibuat tanpa dipotong dengan benar, yang membuatnya tampak lebih primitif dan kuno. Perkamen itu memiliki 2 bagian. Bagian pertama tampak seperti surat, sedangkan bagian kedua tampak seperti peta. Huo Yuhao duduk di samping tempat tidurnya dengan kebingungan. Dia melihat isi surat itu. Wajahnya langsung berubah pucat pasi setelah satu pandangan itu, dan tangannya bahkan mulai bergetar. Yuhao, saya percaya Anda akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini ketika Anda bisa melihat surat ini. Saya ragu-ragu 1 kali terlalu banyak sebelum saya memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab ini kepada Anda. Saya memberitahu Dongger ketika saya memberikan kantong ini kepadanya bahwa dia hanya bisa memberikan kantong ini kepada Anda ketika dia yakin bahwa Anda akan menjadi calon suaminya, dan hanya ketika dia tahu bahwa Anda layak sepenuh hatinya dan semua cintanya. Sepertinya Anda sudah melakukan itu, jadi adik saya dan saya berharap yang terbaik untuk kalian berdua. Namun, ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda, karena ini menyangkut masa depan Anda dengan Dongger. Dongger lahir dalam Clear Sky Sect, dan fisiknya sangat lemah sejak ia dilahirkan. Adik laki-laki saya dan saya, serta orang tuanya, mencoba segala yang kami bisa untuk memperkuat tubuhnya, tetapi semua upaya kami sia-sia.
Kami tiba-tiba menemukan ketika dia berusia 3 tahun bahwa dia memiliki penyakit yang aneh dan sangat unik. Anda harus tahu bahwa jiwa bela diri manusia masih tidak aktif pada usia 3 tahun, dan itu hanya akan muncul pada usia 6 tahun. Namun, jiwa bela diri Donger anehnya terbangun ketika dia berusia 3 tahun, dan 2 muncul pada saat yang sama. Fisiknya lemah secara bawaan, dan kebangkitan dini jiwa-jiwanya mengambil korban besar di tubuhnya. Episode ini menciptakan luka tersembunyi yang sangat besar. Anda akan melihat dengan saksama bahwa pola seperti trisula emas akan muncul di dahinya ketika dia merentangkan batas-batas tubuh dan kemampuannya. Pola itu adalah segel yang dikenakan ayahnya untuk menekan luka yang tersembunyi di tubuhnya. Orang tuanya berkeliaran di dunia untuk menemukan ramuan dan obat-obatan eksotis untuk menyembuhkan penyakitnya. Itulah alasan mengapa mereka sering tidak berada di Clear Sky Sect, sementara saya dan kakak saya merawatnya. Ayahnya mengatakan kepada saya bahwa segel hanya bisa menekan luka internalnya sampai dia berusia 20, dan jika mereka masih tidak bisa memperbaiki lukanya pada usia 20, maka dia mungkin. Huo Yuhao mulai merasakan beban surat ini ketika dia membaca kata-kata ini. Dia merasa seolah-olah sebuah tangan besar melilit erat di jantungnya, dan sakit hati itu hampir mencekik. Dia tidak sabar untuk membaca seluruh isi surat itu. Orang tua Donger akhirnya menemukan ramuan yang dapat memperbaiki luka internal Donger selama salah satu upaya abadi mereka. Satu-satunya masalah adalah ramuan ini terlalu sulit untuk diambil, karena kriteria terlalu sulit untuk dipenuhi. Ramuan ini hanya dapat diambil oleh pria yang mencintainya, dan pria ini harus menggunakan darahnya untuk mengambil ramuan ini. Mencabut tanaman ini dengan paksa akan merusaknya, dan akan kehilangan efek obatnya. Itu memiliki nama yang sangat tepat, itu disebut rumput patah hati. Kami telah mencoba setiap metode yang kami bisa pikirkan untuk mengambilnya, tetapi setiap upaya akhirnya tidak membuahkan hasil. Untuk mempertahankan untaian harapan terakhir ini, kita hanya bisa menelannya dan menunggu orang yang mencintai Donger muncul. Ketika Donger memberikan kantong ini kepada Anda, dia akan sangat mencintai Anda, dan tidak akan lagi menahan apapun. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda tentang Donger, karena dia selalu menjadi gadis berpakaian seperti pria sebelum ini. Namun, jika Anda benar-benar membuka kantong ini, dan ketika Anda membaca surat ini, tanyakan pada diri sendiri apakah cinta Anda terhadap Donger cukup dalam dan cukup fokus. Saya mohon Anda sebagai senior Donger bahwa Anda mengambil ramuan itu untuknya. Ini untuk kebahagiaan masa depanmu, dan juga untuk kehidupan Donger. Orang tua Donger selalu berada di luar mencari obat-obatan pengganti, tetapi Donger berusia 17 tahun sekarang. Dia mendekati 20, dan orang tuanya belum kembali, harapan perlahan-lahan hilang. Karena itu, baik Titan dan saya sangat senang ketika kami pertama kali melihat Anda, karena Anda telah memberi kami harapan nyata. Ini adalah alasan kami menguji Anda dalam semua cara yang kami lakukan, sehingga kami dapat menilai apakah mental Anda akan memungkinkan Anda untuk menjadi penyelamat Donger. Kami cukup puas dengan hasilnya, setidaknya, kami melihat banyak kebajikan pada Anda sebelum Anda pergi. Donger telah membuat pilihan yang bagus, dan Anda adalah pria yang pantas untuknya. Namun, kehidupan Donger mulai menghitung mundur, dan saya memohon agar Anda mengambil rumput kerinduan yang merusak, sehingga luka tersembunyi Donger dapat diperbaiki. Alasan mengapa ada segel pada surat ini adalah karena Donger tidak tahu tentang semua ini. Kami ingin membiarkannya tumbuh dengan bahagia, jadi kami tidak pernah memberitahunya tentang hal ini. Kami terlalu mencintainya, dan satu-satunya harapan kami adalah dia bisa tumbuh dengan damai dan bahagia. Yuhao, saya dengan tulus memohon agar Anda tidak mengatakan yang sebenarnya sebelum Anda membawa kembali rumput kerinduan yang merusak. Bahkan jika Anda tidak berhasil menyelesaikan tugas ini pada akhirnya, kami berharap dia akan bahagia dan damai di hari-hari terakhirnya. Tangan Huo Yuhao mengepal tanpa sadar pada saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Donger mengalami cedera fatal, dan bahwa dia hanya punya 2 tahun lagi untuk hidup. Ini adalah sesuatu yang Huo Yuhao tidak bisa terima, tidak peduli apa. Dia menggertakkan giginya dan memaksakan air matanya, karena dia tahu bahwa dia harus kuat pada saat-saat seperti ini. Dia tahu bahwa bahkan jika dia dibiarkan dengan seutas harapan, dia harus membawa kembali ramuan yang bisa menyelamatkan hidup Donger. Dia menggigit bibir bawahnya dengan keras dan meninggalkan bekas gigitan yang dalam. Dia terstimulasi oleh rasa sakit, dan memfokuskan kembali perhatiannya saat dia melanjutkan membaca perkamen.
Peta di bawah ini menggambarkan di mana rumput kerinduan-kerinduan berada. Ini adalah tempat yang penuh dengan bahaya, dan juga tempat yang dihuni oleh makhluk buas, sementara lokasi persis di mana rumput kerinduan kerusakan tumbuh bahkan lebih berbahaya. Ada pengenalan rinci tentang tanaman yang tumbuh di area di bawah peta. Ketika Anda mencapainya, Anda harus mencoba dan menemukan buku yang ditinggalkan ayah Donger secara pribadi. Buku ini merinci semua jenis tumbuhan dan tanaman beracun dan perbedaannya, dan itu juga akan memandu Anda untuk menemukan rumput kerinduan-kerinduan. Ada petunjuk dan tanda terperinci di peta yang akan mengarahkan Anda ke tempat buku itu disembunyikan. Anda harus menemukan buku itu terlebih dahulu sebelum Anda mencari rumput patah hati. Juga, harap diingat untuk tidak menjelajah terlalu jauh ke dalam. Tempat itu dipenuhi dengan energi asal dari surga dan bumi, dan tumbuhan dan tanaman beracun ini telah tinggal di sana terlalu lama, sampai pada titik di mana beberapa telah berevolusi menjadi makhluk jiwa jenis tanaman. Jiwa binatang buas ini akan membawa bahaya dan kesulitan besar bagi Anda. Silakan, jika Anda benar-benar mencintai Donger, kami akan menunggu kabar baik Anda. Jaga dirimu baik-baik. Niu Tian telah menandatangani di bawah teks. Huo Yuhao tidak bisa peduli tentang hal lain saat dia membaca kalimat terakhir. Dia melompat berdiri dan mengamati sekelilingnya, dan hanya ada satu pikiran di kepalanya. Saya harus pergi, sekarang juga. Saya harus membantu Donger menemukan ramuan yang menyelamatkan jiwa. Dia tidak ingin menghabiskan waktu sedetik pun saat memikirkan hal ini. Dia awalnya ingin meninggalkan pesan untuk Donger sebelum dia pergi, tetapi pikirannya berantakan, dan dia ingat bahwa Niu Tian telah disebutkan dalam surat bahwa dia tidak bisa memberitahu Donger tentang masalah ini, setidaknya tidak sebelum dia menemukan rindu kerusakan hati. Dia tidak rasional dan lebih bingung karena dia terlalu peduli padanya. Dalam keadaan ini, dia hanya mengambil beberapa set pakaian bersih sebelum dia berlari keluar ruangan. Huo Yuhao berhenti di jalurnya ketika dia tiba di tangga. Dia memperhatikan kamar Donger. Ini masih awal. Saya yakin Donger masih tidur atau berkultivasi. Jangan khawatir, Donger. Saya akan membayar berapapun harganya untuk mengembalikan ramuan penyelamat itu untuk Anda. Huo Yuhao dengan cepat melesat menuruni tangga. Dia melebarkan langkahnya begitu dia keluar dari paviliun Dewa Laut, dan dia berlari secepat mungkin menuju gerbang utama akademi. Dia sangat khawatir, dan rasanya hidup Wang Donger akan terancam setiap saat sehingga dia menunda. Tepat ketika dia terbang ke arah tepi danau dan melaju ke halaman luar, sepasang mata yang terkejut menyaksikan perilaku frustrasi dan mendesak Huo Yuhao dari tempat yang tidak terlalu jauh. Kemana dia pergi? Sepasang mata biru besar itu mengalir dengan keraguan dan kecurigaan. Huff, bajingan itu. Hari itu aku tidak bisa melepaskannya. Saya akan mengikutinya. Pemilik sepasang mata biru ini terbang ke langit sementara pikiran-pikiran ini mengalir dalam benaknya. Dia berlari menyeberangi danau untuk mengejar Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak ingin tinggal sebentar lagi. Dia segera melonjak ke langit begitu dia meninggalkan Shrek Academy, dan dia memperluas alat jiwa tipe terbang di belakang punggungnya sementara dia memasukkannya dengan kekuatan jiwa. Alat jiwa mendorong tubuhnya ke udara, dan dia mulai terbang ke kejauhan. Huo Yuhao, turun sekarang, seru terdengar di belakangnya. Huo Yuhao tertegun sejenak, namun, dia sudah berlari lebih dari 10 meter jauhnya, dan dia dengan cepat mengendalikan alat jiwanya yang terbang untuk berbalik. Dia melihat ke belakang dan melihat sosok dengan rambut biru yang mengalir melayang ke arahnya. Donger, Huo Yuhao berteriak kaget. Gambar Wang Donger memenuhi setiap sudut pikirannya saat ini. Aku bukan Dongermu. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang apa yang terjadi kemarin? Wang Qiwer berkata dengan marah. Huo Yuhao hanya menyadari bahwa Wang Donger bukan yang mengejarnya. Itu adalah Wang Qiwer, yang telah dia manfaatkan dari hari sebelumnya. Maafkan aku, Qiwer, kemarin semua salahku. Namun, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Saya akan mengambil semua hukuman dan menerima apapun yang ingin Anda lakukan kepada saya ketika saya kembali. Aku harus pergi. Dia berbalik ketika dia berbicara, dan alat jiwanya yang seperti terbang meledak dengan cahaya sekali lagi. Dia tidak bisa diganggu dengan keterikatan antara Wang Qiwer dan dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada menemukan ramuan yang bisa menyelamatkan hidup Wang Donger. Wang Qiwer bisa dengan jelas melihat wajahnya yang frustrasi dan khawatir. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia menginjak kaki kanannya di tanah,
dan tubuhnya melesat ke depan. Wang Qiwer tidak tertandingi di antara yang lain dari tingkat yang sama dalam hal ledakan di jarak pendek. Alat jiwa tipe terbang Huo Yuhao masih memiliki proses akselerasi, dan dia baru saja mempercepat sebelum Wang Qiwer tiba di belakangnya dan meraih pundaknya. Jangan main-main, Wang Qiwer. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Seru Huo Yuhao dengan marah. Wang Qiwer sama marahnya. Aku sedang main-main. Berhentilah mencari alasan untuk diri sendiri. Anda mengambil keuntungan dari saya kemarin. Anda akan membiarkannya begitu saja. Huo Yuhao harus jatuh kembali ke tanah karena tekanannya yang kuat. Dia mengguncang tubuhnya dengan kuat dan membebaskan diri dari cengkeraman Wang Qiwer. Wang Qiwer, saya benar-benar memiliki sesuatu yang sangat mendesak untuk diperhatikan. Saya sudah mengatakan bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kepada saya ketika saya kembali. Apakah itu tidak cukup? Suara Huo Yuhao sungguh-sungguh dan intens. Wang Qiwer tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Huo Yuhao seperti ini, dan dia bertanya dengan ragu, bahkan warna wajahmu telah berubah. Ada apa? Ekspresi Huo Yuhao benar-benar berubah warna. Wajahnya pucat dan diwarnai hijau, ekspresinya sama gelapnya dengan yang didapat. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ada tempat yang harus saya kunjungi, dan saya harus pergi sekarang. Saya tidak bisa menunda selama sedetik pun. Itu dia. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi ketika dia berbicara. Wang Qiwer memblokir jalannya dalam sekejap. Kamu tidak bisa pergi kecuali kamu menjelaskannya kepadaku. Huo Yuhao mengepalkan tinjunya, dan kata-kata selanjutnya keluar dari sela-sela gigi yang terkatup. Kesabaran saya ada batasnya, Wang Qiwer. Jangan berpikir tidak ada yang bisa kulakukan untuk melawanmu. Petik 2. Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanku. Ayo, coba. Huo Yuhao tertegun sejenak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan Wang Qiwer sekarang, karena dia harus mempertahankan kekuatannya untuk mencari obat itu untuk membantu Donger. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, dan dia mencoba yang terbaik untuk membuat suaranya lebih lembut. Dia merendahkan suaranya dan berkata, baiklah, aku akan menjelaskan. Seorang teman saya terluka parah, dan saya perlu menemukan ramuan untuk menyelamatkan hidupnya. Untuk menyelamatkan hidupnya, apakah Anda mengerti? Saya harus menemukan ramuan ini, dan hidupnya mungkin dalam bahaya untuk setiap detik yang saya sia-siakan, dan jika saya terlambat. Jadi, saya mohon kepada Anda, tolong minggir dan biarkan saya pergi, sekarang juga. Dia hampir berteriak ketika dia sampai pada dua kata terakhir. Wang Qiwer sedikit terkejut ketika dia mendengarkan penjelasannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah itu berbahaya? Huo Yuhao berkata dengan tegas, saya harus pergi bahkan jika saya harus menjelajah ke kedalaman neraka. Saya sudah menjelaskannya kepada Anda, jadi tolong jangan hentikan saya lagi. Kalau tidak, aku tidak akan lagi memperlakukanmu sebagai teman. Dia mulai bergerak sekali lagi ketika dia berbicara. Huo Yuhao. Wang Qiwer memblokirnya lagi dengan cepat. Huo Yuhao benar-benar marah kali ini, dan ia segera melepaskan mata rohnya, sementara mata nasibnya muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan mata takdirnya untuk mengalahkan Wang Qiwer. Jangan salah paham, aku tidak berusaha menghentikanmu menyelamatkannya, biarkan aku pergi bersamamu. Anda akan memiliki peluang lebih besar dengan satu orang lagi ikut serta. Berikan saya salah satu dari barang-barang terbang itu. Wang Qiwer menjelaskan. Huo Yuhao hampir akan menembakkan syok spiritualnya, tetapi dia berhenti ketika menatap mata Wang Qiwer, yang penuh dengan ketulusan. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan berkata, baiklah kalau begitu. Dia mengeluarkan alat jiwa tipe terbang cadangan dan menyerahkannya kepada Wang Qiwer saat dia berbicara. Wang Qiwer mengambil alat jiwa, lalu dia bertanya dengan sedikit malu, ini, bagaimana aku memakai ini? Huo Yuhao tidak bisa berkata-kata. Gadis ini tidak tahu apa-apa tentang alat jiwa. Dia terlalu khawatir, tapi dia tidak bisa membuat marah gadis ini di hadapannya. Dia telah mengambil keuntungan darinya kemarin, dan itu memberinya perasaan bersalah. Selain itu, dia tidak sepenuhnya percaya diri mengalahkan Wang Qiwer jika mereka benar-benar bertarung. Dia merasa sedikit tidak berdaya ketika dia melangkah maju dan membantu Wang Qiwer memakai alat jiwa tipe terbang saat dia memberi pengarahan padanya tentang cara menggunakannya. Dengan itu,
Ia melonjak ke langit dan memasukkan sebanyak mungkin kekuatan jiwa ke dalam alat jiwa berjenis terbangnya sendiri sebelum ia berlari ke arah timur secepat mungkin. Huo Yuhao merasa jauh lebih baik begitu dia melonjak di udara. Dia tidak begitu khawatir tentang Wang Qiwer tidak bisa mengejar ketinggalan, itu sebenarnya akan lebih baik jika dia tidak bisa, karena itu akan menyelamatkannya banyak masalah. Bahkan jika dia bisa, dia akan sangat membantu dengan kemampuannya. Satu-satunya hal dalam pikirannya adalah untuk mencapai tujuannya secepat mungkin, dan dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Ini adalah pertama kalinya Wang Qiwer berinteraksi dengan alat jiwa. Namun, orang harus mengakui bahwa dia sangat mudah beradaptasi. Dia sedikit tidak stabil ketika pertama kali lepas landas, tetapi dia dengan cepat menguasai kontrol alat jiwa tipe terbang. Huo Yuhao sudah menjadi titik hitam kecil di cakrawala pada saat ini. Bagaimanapun, Wang Qiwer adalah kaisar jiwa, dan dia jauh lebih kuat dari Huo Yuhao dalam hal kultivasi. Dia menemukan bagian-bagian penting sebelum dia mulai mempercepat sebanyak yang dia bisa, dan dia menentukan arah penerbangan Huo Yuhao saat dia dengan cepat mengejarnya. Tidak ada banyak penutup di langit, dan Huo Yuhao tidak punya niat menyembunyikan gerakannya. Wang Qiwer terbang di udara untuk sementara waktu sebelum dia secara bertahap menutup jarak. Alat jiwa ini cukup menarik, sebenarnya bisa terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Menarik, menarik. Ekspresi Wang Qiwer penuh dengan keingintahuan, dan dia terus merasakan transformasi dalam alat jiwa tipe terbangnya saat dia melaju di udara. Huo Yuhao terbang di depan, tetapi dia tidak harus kembali untuk melihat. Dia mengaktifkan deteksi spiritual dan segera merasakan Wang Qiwer, yang sudah menyusulnya. Anda cukup mudah beradaptasi, ya. Ikuti saya, kalau begitu. Dia tidak repot-repot dengan Wang Qiwer lagi saat dia mulai mempelajari peta. Peta itu dengan jelas menandai hubungan geografis antara Akademi Shrek dan tujuannya. Tujuannya adalah di dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan dia harus melakukan perjalanan ke timur dari Akademi Shrek sampai ke surga kota Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan kemudian dia harus melanjutkan ke timur laut. Ada tempat di sana di mana binatang buas tinggal, disebut hutan pengaturan matahari. The Setting Sun Forest memucat dibandingkan dengan Great Stardow Forest, dan itu lebih rendah baik dalam reputasi maupun di area permukaan. Namun, ini masih merupakan hutan yang dihuni oleh binatang buas. Tujuan terakhirnya terletak tepat di dalam Setting Sun Forest ini. Huo Yuhao sepertinya tidak harus istirahat sama sekali. Dia menggunakan botol susu untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya, sementara dia menyalurkan sebanyak yang dia bisa. Wang Qiwer di belakangnya memiliki kekuatan jiwa yang besar, dan dia mengandalkan kultivasinya yang mengesankan untuk akhirnya mengejar Huo Yuhao setelah 2 jam. Hei, bukankah kamu harus istirahat? Bentak Wang Qiwer. Mereka terbang dengan kecepatan sangat tinggi sehingga pidato sangat sulit, dan mereka harus melepaskan kekuatan jiwa untuk melindungi wajah mereka sebelum mereka dapat berbicara. Huo Yuhao meliriknya dan memberinya botol susu. Kamu bisa secara bertahap menyalurkan kekuatan jiwa di dalam, dan kekuatan jiwa akan bangkit kembali kepadamu. Anda hanya perlu menyerap itu, dan Anda dapat mengisi kembali kekuatan jiwa Anda. Wang Qiwer tidak memiliki pengalaman dengan alat jiwa tipe terbang, tetapi dia juga tidak menolak untuk menggunakannya. Dia mengambil botol susu dan berusaha menggunakannya dengan cara yang Huo Yuhao gambarkan, dan tiba-tiba dia merasakan energi bersih dan murni mengalir ke tubuhnya, dan kekuatan jiwanya dengan cepat dipulihkan. Ini bisa memulihkan kekuatan jiwa. Penelitian alat jiwamu telah mencapai tingkat ini. Wang Qiwer bertanya dengan ekspresi heran. Huo Yuhao tidak berminat untuk menjelaskan hal lain, jadi dia membentak, bahkan jika Anda belum pernah mencicipi daging babi, saya yakin Anda setidaknya pernah melihat babi sebelumnya. Apakah kamu tidak tahu tentang botol susu? Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, yang bisa kulihat hanyalah seekor babi yang terbang di langit. Huo Yuhao mengulurkan 2 jari dan berkata, 2 babi. Kamu babi. Wajah Wang Qiwer memerah. Huo Yuhao berhenti berbicara karena dia harus menghemat energi dan fokus untuk terbang. Akademi Shrek cukup jauh dari kota Heavendow. Mereka terus terbang selama 2 jam lagi, tetapi kemudian mulai merasa sedikit lelah, meskipun mereka memiliki botol susu untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Wang Qiwer menyadari bahwa dia mengabaikannya dan menembaknya dengan tatapan tajam. Dia mendengus dingin dan berkata, siapa sebenarnya yang kamu coba selamatkan? Huo Yuhao tidak menanggapi. Hei, aku berbicara denganmu. Wang Qiwer menyenggolnya.
Mereka terbang dengan cepat di udara, dan Huo Yuhao terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan. Dia memelototinya dan berkata, lakukan saja jika kamu ingin membunuhku. Bisakah Anda berhenti semburan omong kosong? Saya menjadi frustrasi. Kamu, Wang Qiwer baru saja akan meletus, tapi dia menahan diri untuk beberapa alasan. Dia mendengus lagi, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Langit sudah cerah saat ini. Itu adalah hari yang baru, dan dua orang yang sangat penting tiba-tiba hilang dari halaman dalam Akademi Shrek. Yu Hao, saya belum melihatnya. Bukankah Anda mengirimnya kembali tadi malam? Bei menatap kebingungan pada Wang Donger yang frustrasi di depannya. Wang Donger bangun pagi-pagi, dan pergi ke kamar Huo Yuhao untuk melihat bagaimana dia pulih. Sementara dia juga berharap mendengarkan penjelasannya tentang apa yang terjadi pada hari sebelumnya. Tapi yang mengejutkannya, kamar Huo Yuhao kosong ketika dia tiba. Tempat tidurnya berantakan, sementara dia sendiri tidak terlihat. Dia tidak ada di kamarnya, kakak tertua-tertua. Saya sudah mencari di sekitar halaman dalam, dia tidak terlihat. Wang Donger khawatir. Dia sedih, tapi dia lebih peduli dengan keselamatan Huo Yuhao. Huo Yuhao menghilang tanpa jejak, dan dia tidak meninggalkan catatan atau apapun, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Su Sanxi berkata dengan malas, mungkin Huo Yuhao merasa seperti tidak mungkin dia bisa menjelaskan kepadamu atas apa yang terjadi kemarin, jadi dia melarikan diri. Mungkinkah ia kawin lari dengan Wang Qiwer? Hehe, Wang Donger marah. Jika kamu mengutarakan omong kosong lagi, kakak senior ketiga, persahabatan kita sudah berakhir. Bei memelototi Su Sanxi dan berkata, berhentilah memperburuk keadaan. Adik laki-laki junior seharusnya mengatakan sesuatu kepada Donger bahkan jika dia keluar untuk urusan resmi. Dia telah pergi tanpa jejak, dan itu cukup bermasalah. Jangan khawatir, Donger. Bagaimana dengan ini? Aku akan mencari Penatua Xuan, dan aku akan bertanya padanya apakah dia menugaskan Yu Hao sesuatu, dan kemudian kita akan mencari dengan hati-hati di dalam akademi untuknya. Ini masih sangat pagi, jadi dia tidak mungkin pergi jauh. Petik 2.